langsung mendengar keterangan Pak Yoris untuk perkara 103 tahun 2020. Dipersilakan Pak Yoris. Ya, kira-kira 10 Baik, menit. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan saya Yoris Rawiyai, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, menyampaikan keterangan dalam persidangan yang terhormat ini. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI sebagai konfederasi serikat pekerja yang menaungi 17 federasi serikat pekerja anggota senantiasa berperan dan berpartisipasi aktif sebagai subjek pembangunan nasional, terutama dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Peran aktif tersebut juga tercermin pada saat KSPSI memberikan masukan yang konstruktif dalam kerangka tripartit terkait pembahasan draft Rencana Undang-Undang Cipta Kerja pada klaster tenaga kerja. Untuk itu disampaikan hal-hal yang telah kami laksanakan terkait pemberian masukan dan atau pembahasan draft Undang-Undang Cipta Kerja pada klaster ketenaga kerjaan sebagai berikut. A. Proses pengawalan kebijakan baik di forum legislatif maupun upaya mendorong peran serta atau partisipasi publik dari unsur pekerja, buruh kepada pemerintah selaku pihak yang mengajukan RUU Cipta Kerja kepada DPR. 1. Sebagai Ketua Umum KSPSI dan sekaligus juga sebagai Ketua Komite 2 DPD RI, saya cukup intensif dalam pembahasan dan pengawalan proses legislasi RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, terutama setelah memperoleh draft atau naskah RUU Cipta Kerja dan naskah akademik dari RUU tersebut. Kedua, pada tanggal 11 Februari 2020, bertempat di ruang rapat hubungan industrial di Jen PHI dan Jamsos, Kemenaker KSPSI menghadiri kick-off meeting tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Dalam rapat perdana ini telah disampaikan surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 121 tahun 2020 kepada seluruh anggota tim yang hadir dan penjelasan sebagai latar belakang, maksud dan tujuan pembentukan tim, serta rencana agenda pertemuan berikutnya untuk membahas mekanisme kerja dan jadwal kegiatan tim. 3. Pada tanggal 13 Februari 2020, bertempat di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, diadakan pertemuan kedua untuk membahas mekanisme kerja dan jadwal kegiatan tim. Dalam pertemuan tersebut, tim sepakat untuk membentuk kelompok pembahasan substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu pertama, kelompok tenaga kerja asing, kedua, kelompok hubungan kerja dan waktu kerja, waktu istirahat, ketiga, kelompok pengupahan, keempat, kelompok PHK dan penghargaan lainnya, dan kelima adalah kelompok jaminan kehilangan pekerjaan. B. Tahapan-tahapan partisipasi publik unsur pekerja buruh dalam pembahasan draft RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. 4. Pada tanggal 18 Februari 2020, bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, KSPSI dan tim melakukan pembahasan materi muatan RUU Cipta Kerja khusus ketenagakerjaan serta berkelompok. Masing-masing kelompok membahas pasal demi pasal materi sandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja. 5.
pada tanggal 21 Februari 2020 bertempat di Hotel Pomilotel dilakukan pembahasan untuk kelompok PHK dan penghargaan lainnya. 6. Pada tanggal 27 Februari 2020 bertempat di Hotel Royal Kuningan dilakukan pembahasan untuk kelompok jaminan kehilangan pekerjaan. Ketujuh, pembahasan pada poin 2, 3, 4, dan 5 tersebut di atas kemudian dipospon atau ditunda untuk sementara waktu mengingat dinamika yang berkembang terkait dengan penolakan-penolakan yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan elemen terkait pekerja serikat buruh terhadap RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. 8. Pada tanggal 14 April 2020 Balik DPR mulai melakukan rapat perdana pembahasan RUU Cipta Kerja dengan agenda mendengarkan pandangan pendapat pemerintah terhadap RUU Cipta Kerja. Hasil rapat menyepakati pembentukan panja atau panitia kerja RUU Cipta Kerja. 9. Pada tanggal 24 April 2020 Presiden memutuskan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja sebagai respons atas tuntutan pekerja buruh yang menolak dimasukkannya klaster ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. KSPSI memberikan apresiasi atas keputusan Presiden untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan sehingga pemerintah dan DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami kembali substansi dari pasal-pasal klaster ketenagakerjaan dengan melibatkan masukan dari pemangku kepentingan, khususnya unsur pekerja, buruh, dan pengusaha. 10. Antara bulan Mei sampai dengan Juni 2020, KSPSI menghadiri beberapa pertemuan dengan pemerintah dalam masa penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja tersebut. Bersama perwakilan serikat pekerja, serikat buruh lainnya, baik yang digagas oleh kantor staf Presiden, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, dan instansi pemerintah lainnya. 11. Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan serikat pekerja, serikat buruh tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menugaskan Menteri Ketenagakerjaan untuk memimpin pembahasan substansi klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dengan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang mewakili perwakilan pada Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional periode 2020-2023 dan pimpinan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin serta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. 12. Pertemuan tanggal 3 Juli 2020 menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor KWU.M.Ekon/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dengan Presiden, Ketua Umum Konfederasi, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Menteri Ketenagakerjaan bersama perwakilan pemerintah mengadakan pertemuan dengan pimpinan Presiden Konfederasi dan Federasi SP yang memiliki perwakilan pada lembaga kerjasama Tripartit Nasional periode 2020-2023 dan pimpinan Kamar Dagang Indonesia dan APindo serta asosiasi lainnya. 13. Dalam rapat tersebut, perwakilan serikat pekerja, serikat buruh, dan pengusaha sepakat untuk 1. Melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja
substansi klaster ketenagakerjaan yang telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Kedua, membentuk tim tripartit pembahasan RUU Cipta Kerja yang berasal dari unsur serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah. Tiga, masing-masing unsur mengirimkan nama-nama yang akan dimasukkan dalam keanggotaan tim tripartit pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. 14. Pengusulan nama tim tripartit pada tanggal 4-6 Juli 2020, masing-masing unsur, serikat pekerja, serikat buruh, dan pengusaha, mengusulkan nama-nama anggota tim tripartit kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, pimpinan Yoris Rawiai, menunjuk Saudara Bibit Gunawan, Saudara Arnold Sihite, Saudara Helmi Salim sebagai tim tripartit, dan selanjutnya oleh karena Saudara Helmi Salim mengundurkan diri, maka kemudian diganti oleh Saudara Untung Suryadi. 15. Pembahasan pada tanggal 8 Juli 2020. Agenda rapat pada tanggal 8 Juli 2020 membahas mengenai tempat pembahasan, jadwal, dan tata kerja tim tripartit dalam membahas RUU Cipta Kerja substansi klaster ketenagakerjaan. Meskipun hanya membahas jadwal dan tata kerja tim tripartit, namun rapat berjalan cukup alot sehingga dilanjutkan pada tanggal 10 Juli 2020. 16. Pembahasan tanggal 10 Juli 2020, rapat berhasil menyepakati jadwal dan mekanisme pembahasan secara pasal per pasal serta sesuai dengan RUU Cipta Kerja substansi klaster ketenagakerjaan. Dalam pembahasan ini termasuk cukup krusial, terutama terkait mekanisme pembahasan. Sehingga ada 2 konfederasi serikat pekerja yang terpaksa walk out atau tidak mengikuti rapat-rapat pembahasan selanjutnya dan merencanakan membentuk tim perumus tersendiri bersama DPR. Sedangkan mayoritas konfederasi dan federasi serikat pekerja tetap melanjutkan pembahasan materi hingga selesai. KSPSI memandang bahwa dinamika tersebut masih dalam batas-batas demokrasi yang sehat sehingga terhadap perbedaan sikap hal yang wajar saja. Namun demikian, karena KSPSI memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pembahasan materi RUU Cipta Kerja sebagai bagian dari proses pengawalan legislasi yang baik dan benar, serta memberikan pengamanan proses politik undang-undang sebagai bagian dari proses pembelajaran atau pendidikan generasi muda untuk lebih kritis dalam memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Ke-17, selanjutnya antara tanggal 11 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020, tim KSPSI bersama tim tripartit lainnya melanjutkan pembahasan materi tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, alih daya atau outsourcing, waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan pesangon. Penghargaan lainnya serta jaminan kehilangan pekerjaan dan sanksi ketenagakerjaan. 18. Pada tanggal 30 Juli bertempat di ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Tenaga Kerja menutup sekaligus menyampaikan tanda penghargaan kepada tim tripartit pembahasan RUU Cipta Kerja. 19. Selanjutnya dengan selesainya pembahasan materi RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tersebut, saya dan tim KSPSI bersama beberapa konfederasi serikat pekerja melakukan roadshow penyampaian aspirasi baik kepada beberapa lembaga tinggi negara, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020, penyampaian aspirasi kepada DPR, MPR, dan DPD RI. Pada tanggal 28 Agustus 2020, penyampaian aspirasi kepada Menko Polhukam, dan pada tanggal 2 September 2020,
penyampaian aspirasi kepada Menko Perekonomian. Permohonan uji materi ini yaitu Saudara Elias Rotsista Silaban, pemohon pertama, dan Saudara Dedi Hardianto, pemohon kedua, juga mengikuti atau terlibat aktif dalam proses penyampaian aspirasi tersebut. Catatan KSPSI, dari berbagai tahapan yang telah disampaikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia yang saya pimpin memandang pentingnya kehadiran pekerja dan buruh untuk bersama-sama dengan pengusaha dan pemerintah memberikan warna dan nuansa sosial dialog yang kuat dan berkualitas dalam mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan. Sikap ini tentunya membawa konsekuensi bahwa KSPSI juga mengawal pembahasan peraturan-peraturan turunannya dan sekaligus merupakan wujud konsistensi organisasi untuk berkiprah sebagai subjek pembangunan nasional. Pro dan kontra dalam RUU Cipta Kerja tidak hanya terjadi pada klaster ketenagakerjaan. Oleh karenanya, pengajuan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sarana yang tepat bagi segenap elemen masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya undang-undang tersebut. Tentunya yang diharapkan setelah putusan nanti adalah semua pihak dapat menerima dengan lapang dada apapun hasilnya dan bersama-sama menatap ke depan untuk membangun hubungan industrial yang berkeadilan. Demikianlah keterangan ini saya sampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan semoga Tuhan beserta kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoris Rawiyai, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Selesai. Ya.